Ya, selamat malam, Coach Putin. Selamat malam, Pak Ade. Gimana kabarnya malam ini? Kayaknya kok Ya, capek. agak ini, Pak. Kurang fit saja. Jadi ya. Minum vitamin, Bu. Ya, akhirnya diminumi vitamin C. Terus, baik Bu, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Nanti di sesi ini saya akan berusaha untuk memfasilitasi tujuan Ibu. Tujuan Ibu, kemudian saya juga mendengarkan hambatan-hambatan yang ada, kemudian sumber daya yang Ibu miliki, dan mungkin nanti ada sumber daya baru yang diperlukan. Kemudian juga saya akan mendampingi Ibu dalam menemukan langkah-langkah terbaik untuk mencapai tujuan tersebut agar tujuannya tercapai dengan maksimal mungkin. Begitu Bu ya, sudah siap ya? Siap. Nanti saya juga akan mendengarkan ketika Ibu mengungkapkan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Juga saya untuk berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Ibu. Apakah Ibu berkenan? Siap. Baik. Di akhir sesi coaching ini kira-kira hal spesifik atau khusus apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin bisa mengatur ini ya, pembelajaran itu selama pandemi ini, karena ada situasi khusus yang mengharuskan tidak boleh ada orang tua ke sekolah gitu selama 2 minggu. Itu bagaimana caranya? Oke, jadi mengatur pembelajaran ya? Ya, pembelajaran dan tugas-tugas. Karena selama 2 minggu orang tua tidak boleh datang. Ya. Apakah biasanya orang tua datang untuk mengambil tugas gitu? Seminggu sekali kami barter gitu, mengembalikan tugas lama untuk dinilai dan menyerahkan tugas baru untuk dibawa pulang dikerjakan di rumah. Oke, baik. Untuk mengatur agar lancar ya pengiriman tugas, penyusunan pembelajaran itu, kira-kira harapan Ibu itu apakah realistis dengan situasi yang ada saat ini? Ya bisa sih, realistis bisa. Cuma saya hanya khawatirnya itu kesulitan buat saya dan juga buat anak-anak begitu. Kan enggak menarik tuh kalau enggak diberi sesuatu yang fakta. Kalau anak-anak kan sukanya yang masih nyata, yang konkret gitu. Iya. Anak inginnya yang nyata ya. Artinya mereka masih belum bisa memikirkan yang abstrak-abstrak. Baik. Kalau bentuk file gitu enggak bisa. Enggak bisa ya. Harus contohnya bagaimana? Harus konkret, misalnya tugas-tugas itu kan diberi warna yang menarik, diberi variasi supaya ada tantangan untuk menyelesaikan. Oke, baik. Apakah kira-kira untuk mengatur pembelajaran yang baik sama PJJ ini dan juga mengatur distribusi tugas-tugas itu, apakah Ibu merasa memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapai itu? Kalau selama ini kan ngambil. Nah, tapi sekarang ini bagaimana semua itu dilakukan secara online gitu. Termasuk tugas-tugas itu harus diberikan secara online, bentuk file. Nah, kalau bentuk filenya itu misalnya ada kertas kerja seperti biasanya kan kami bentuk print out gitu ya, kami serahkan ke wali murid. Kalau ini kan enggak mungkin filenya orang tua yang ngeprint sendiri-sendiri. Tuh pasti juga enggak semua orang tua punya kemampuan akses ke sana gitu. Belum terpikir gitu. Meskipun ada ya yang ngeprint. Ada sih, ada. Oke. Artinya Ibu mampu ya untuk mengatur
proses distribusi ini? Saya akhirnya gini Pak, saya enggak mendistribusikan file akhirnya. Bagaimana supaya orang tua itu, saya juga ingin membebani orang tua begitu, sudah online ya, sudah keluar biaya untuk apa paket gitu ya. Terus saya masih bebani mereka harus print, memang murah print, tapi kan beban lagi orang tua harus memikirkan dan sebagainya. Jadi saya itu ingin anak-anak itu merancang materi belajar yang tetap menarik, tapi juga bisa tugas-tugasnya itu tidak jauh-jauh dari apa yang sudah ada di anak-anak. Kan sudah saya bagikan buku gambar, kertas lipat begitu. Saya sediakan jagani begitu. Biasanya kan setiap minggu itu minggu depan tugasnya apa itu yang saya berikan. Kalau kemarin itu saya bawakan semua apa yang perlu gitu. Tinggal nanti saya harus bisa mengelola materi-materi apa yang sekiranya sudah saya bagikan itu bisa dimanfaatkan. Itu yang agak apa ya? Tantangan lah buat saya. Apakah jadi Ibu akan meminta mereka untuk merancang materi ya? Saya yang merancang, kan online toh Pak. Iya. Selama online itu apa yang menarik begitu ya. Terus diberi tugas apa anak-anak itu supaya ada kegiatan di rumah. Biasanya kan kegiatannya pakai paper toh, apa mengerjakan begitu ini tinggal dari sekolah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dengan menggunakan WA, menggunakan ya pakai WA itu saya bisa memaksimalkan itu untuk menyampaikan tugas-tugas ke anak-anak begitu. Apakah artinya mereka juga perlu untuk mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk tugas? Betul, iya betul itu. Mengapa ini sesuatu yang penting? Karena begini Pak, kalau anak-anak cuma mendengar itu kan tidak dapat apa-apa. Satu, yang kedua kan ini sudah TKB. Berlatih literasi itu kan saya sedang mengembangkan kemampuan literasi kepada anak-anak itu. Baik itu kemampuan mendengar, berbicara maupun aksara. Kemudian kemampuan berhitung. Itu yang sekarang jadi apa? Begitu online itu kan saya harus memberikan tugas-tugas yang kayak mengeksplor kemampuan anak-anak itu. Itu yang kalau ketemu gitu kan tatap muka kan menarik ya, saya bisa merangsang anak-anak. Tapi kalau sudah online gini, nah itu pasti tugasnya hanya itu saja gitu. Jadi kira-kira situasi apa yang Ibu lihat saat ini? Ini kan sudah hari keberapa, Bu? Ini sudah seminggu lebih, sudah hampir 2 minggu. Iya. Kalau Ibu lihat situasinya seperti apa? Begini, tidak semua anak ikut online. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ikut online ini saya harus memikirkan kegiatan-kegiatan yang punya tujuan nilai lebih begitu. Seperti saya setelkan video itu, mereka sekedar nonton, tapi saya bilang, ayo ceritakan langkah-langkah pembuatan. Supaya anak menyimak bagaimana cara, misalnya contoh, kayak tadi itu, cara-cara membuat bola-bola coklat. Ceritakan langkah-langkahnya, menceritakan boleh ditulis, boleh disampaikan dengan bahasa, baru itu dikirim. Tapi kalau ini sudah 2 kali menceritakan langkah-langkah ini, kalau gitu-gitu terus kan bosan anak-anak menjawab pertanyaan, bercerita lewat nonton video, itu saya lagi mencari apa lagi ya yang bisa mengembangkan kemampuan anak, tapi itu kegiatannya tidak membosankan begitu. Kalau saya ajak terus praktek-praktek, karena kita tidak boleh ketemu ya, orang tua menyediakan, saya juga tidak enak gitu loh Pak. Kalau orang tua harus susah payah menyediakan gitu. Soalnya kan mereka sudah bayar. Iya. Ya. Apakah ini artinya Ibu perlu untuk merancang pembelajaran yang lebih kreatif gitu? Iya, betul.
penyebabnya apa Bu ya? Kok mereka tadi 2 pertemuan itu Ibu kan merasa, oh, nanti di pertemuan ketiga kalau seperti ini terus mungkin kurang maksimal ya. Penyebabnya Itu harus kreatif. penyebabnya ini satu itu supaya anak-anak tertarik ya. Bagaimanapun juga online itu kan sudah orang tua bayar, orang tua yang disibukkan. Itu saya menyadari itu. Terus kemudian kalau belajar secara online, saya pun sebagai guru merasa bahwa kreativitas itu terbatas gitu. Itu sangat terbatas. Lain kalau kita tatap muka ya kadang-kadang beraktivitas bersama dengan bergerak, dengan beraktivitas tapi cuma duduk diam dan nonton gini kan beda ya Pak ya. Itu dengan anak-anak itu menghabiskan waktu itu tidak terasa sampai anak-anak itu kadang-kadang kita boleh belajar 1,5 jam. Dengan makan itu kadang-kadang anak-anak memutuskan tidak mau istirahat, tidak mau makannya nanti aja pulang. Supaya waktu 1,5 jam itu mereka bisa manfaatkan betul-betul belajar di kelas. Itu anak-anak selama ini begitu. Nah sekarang ini itu jadi online itu saya terbatas sekali untuk tahu perkembangan anak per anak. Itu kemudian yang tidak ikut online itu saya tidak bisa memantau kemajuan membaca berhitungnya, saya juga tidak bisa memantau begitu. Itu yang beban sih bagi saya. Jadi tadi kan Ibu mengatakan perlu tantangan ya. Ini sebuah tantangan bagi Ibu untuk berkreativitas. Nah, nanti misalnya Ibu itu sudah menjalankan langkah-langkah yang Ibu perlukan, kreatif itu, setiap pertemuan pembelajarannya berbeda. Dampaknya apa biasanya? Dampaknya murid-murid saya itu potensinya itu tereksplor begitu Pak Ade. Karena terus terang saja ini juga saya pakai pendekatan coaching dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu kemarin itu sudah saya tampung usulan mau belajar apa saja itu sudah saya tampung. Nah, karena kena COVID ini jadi harus online. Itu hilang semua begitu. Tugas kegiatan-kegiatan sudah kami rancang itu. Nah, itu. Jadi saya takutnya ini enggak bisa maksimal begitu perkembangan anak-anak itu. Jadi target saya untuk murid-murid saya ini tidak bisa tercapai gitu. Jadi ada kekhawatiran tentang potensi mereka ya. Iya, betul. Target kurang tercapai gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira langkah pertama apa yang ingin Ibu lakukan? Yang kreativitas tadi apakah jadi langkah yang keberapa? Ya, yang pertama saya akan mengajak lagi diskusi dengan anak-anak. Jadi nanti kalau online itu saya harus seperti coaching begitu ya Pak Ade. Jadi kita tujuannya mau ini. Jadi kira-kira anak-anak apa ya belajar disukai, kepingin apa gitu. Saya harus tanya lagi dengan mereka dan saya harus menyediakan merancangkan kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan. Misalnya mereka mau apa secara online gitu. Itu yang saya pikir itu langkah pertama saya sih. Kemudian juga cari referensi buku-buku kegiatan apa yang sekiranya itu bisa dilakukan secara online dan bisa di PR-kan tanpa harus mengirimkan tugas secara paper gitu. Itu sih. Yang bisa paperless gitu istilahnya itu, Pak. Ya. Jadi itu. Karena orang tua tidak bisa datang. Tidak boleh datang ya. Ya, tadi itu mengatakan yang pertama ingin diskusi dengan mereka itu lewat Zoom ya. Kemudian yang kedua, adalah Ibu ingin mencari percaya. Ibu ya. Ini bukan ya? Suaranya Pak Ade
Enggak, suratnya Pak Adit lebih lambat. Oh, Saya saya kira dengan suara kucing. Kucing bukan kucing. iya. Oke. Oke, kira-kira bagaimana untuk memonitor ini? Memonitor komunikasi ibu dengan anak-anak. Ya, yang pertama memang lewat tugas yang dikumpulkan. Ada tugas-tugas yang saya suruh nulis di buku, jadi orang tua sibuk ya, ada yang foto, nggak usah difoto, ditulis saja. Jadi PR-nya tugasnya saya suruh numpuk. Baru kalau harus upload foto tertentu atau upload video, itu pun saya juga menjaga, Pak. Jangan sampai dikit-dikit upload foto, dikit-dikit upload video. Itu kan juga beban bagi mereka. Itu saya itu jadi pertimbangan saya banget itu. Tapi ya itu juga pada waktu online saya tanya tugasnya apa saja yang sudah dikerjakan, terus apa yang enggak bisa, suka apa enggak, merepotkan apa enggak, itu yang paling saya tanyakan untuk memonitornya. Dengan cara bertanya ya. Untuk evaluasinya? Nah, dari jawaban anak-anak itu juga kadang-kadang kan ada chat antara komunikasi orang tua dengan guru. Nah, dari chat itu kita mengevaluasi tugas-tugas apa yang anak-anak mengumpulkan dengan cepat dan mendapat respon yang baik. Tugas-tugas apa yang hanya anak tertentu, yang lainnya enggak, orang tua juga enggak support. Itu jadi evaluasi kami untuk tahu mana kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerjasama orang tua, anak, dan guru, mana kegiatan-kegiatan yang sepertinya tidak disukai. Bukan tidak disukai, maksudnya tidak didukung begitu. Itu bisa jadi tolak ukurnya ya, tentang mereka suka tidak suka, kemudian disiplinan untuk mengumpulkan tugas gitu ya. Betul, betul. Ya kalau boleh dari saya merangkum sesi coaching ini, itu ingin untuk mengenalkan atau ingin menjalankan dua action plan ya. Yang pertama adalah komunikasi dengan mereka dengan PJJ ini secara online. Yang kedua termasuk dengan orang tua Bu ya, komunikasi itu. Atau dengan mereka jarang aja. Saya dengan orang tua, jarang. Dengan anak yang saya lakukan. Jadi yang kedua mencari referensi. Yang tentu saja mungkin ibu akan menjadwalkan ya tentang proses searching ini. Iya. Oke, dari kesimpulan ibu sendiri sesi coaching ini gimana? Ya, berarti memang saya harus langkah awal itu saya harus berbicara dulu dengan anak-anak, membuat kesepakatan baru, dan kemudian baru saya bisa mencari materi-materi yang sesuai. Baik Bu, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat dan semoga nanti pembelajaran kedepannya selama masa daring ini bisa memaksimalkan potensi mereka Bu ya. Terima kasih Pak, terima kasih.